Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video kali ini kita akan membahas tentang sejarah terkait dengan asal-usul nama dan berdirinya kota Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Dalam masa kehidupan sejarah Indonesia kuno ditandai oleh pengaruh kuat kebudayaan Hindu yang datang dari India. Sejak abad 1 hingga abad ke-16, Bojonegoro termasuk wilayah kekuasaan Majapahit. Seiring dengan berdirinya Kesultanan Demak pada abad ke-16, Bojonegoro menjadi wilayah Kerajaan Demak. Dengan berkembangnya budaya baru yaitu Islam, pengaruh budaya Hindu terdesak dan terjadilah pergeseran nilai dan tata masyarakat dari nilai lama Hindu ke nilai baru Islam dengan disertai perang dalam upaya merebut kekuasaan Majapahit Wilwatikta. Peralihan kekuasaan yang disertai pergolakan membawa Bojonegoro masuk dalam wilayah Kerajaan Pajang 1586 dan kemudian Mataram 1587 pada tanggal 20 Oktober tahun 1677. Status Jipang yang sebelumnya adalah kadipaten diubah menjadi kabupaten dengan wedana Bupati Mancanegara Wetan. Masto Mapal yang juga merangkap sebagai Bupati I yang berkedudukan di Jipang. Tanggal ini hingga sekarang diperingati sebagai Hari Jati Kabupaten Bojonegoro tahun 1725 ketika Pakubuwono II Kasunanan Surakarta naik tahta. Pusat pemerintahan Kabupaten Jipang dipindahkan dari Jipang ke Rajakwesi sekitar 10 km sebelah selatan kota Bojonegoro sekarang. Asal-usul nama Bojonegoro berkaitan erat dengan pergantian nama dari Rajakwesi menjadi Bojonegoro. Perubahan ini terjadi pada tanggal 25 September tahun 1828 setelah wilayah tersebut berhasil direbut kembali oleh pemerintah Belanda dari Bupati Raden Tumenggung Sosrodiloko. Berikut adalah beberapa poin penting terkait asal-usul nama Bojonegoro. Pergantian nama. Nama Bojonegoro menggantikan nama Rajakwesi setelah wilayah tersebut dikuasai kembali oleh Belanda. Versi nama. Ada beberapa versi tentang asal-usul nama Bojonegoro yang semuanya berakar dari bahasa Kawi. Bujo yang berarti memberi makan, dan Negoro yang berarti tempat atau pemerintahan. Versi ini menunjukkan bahwa Bojonegoro adalah tempat untuk memberi makan atau pusat pemerintahan. Boja atau Bojana yang berarti makanan. Versi ini menekankan pada aspek makanan atau kesejahteraan. Boja yang berarti bersenang-senang atau pesta, dan Negoro yang berarti negara. Versi ini dikaitkan dengan perayaan kemenangan Bupati Sosrodilogo dan pesta setelah berhasil merebut kembali wilayah tersebut dari Belanda. Bupati Sosrodilogo. Bupati Rajakwesi, Raden Tumenggung Sosrodilogo, sempat memimpin wilayah tersebut setelah pemberontakan melawan Belanda. Namun, ia kemudian menyerah dan digantikan oleh bupati yang ditunjuk oleh Belanda. Hari Jati, tanggal 20 Oktober tahun 1677, ketika Mas Tumapel diangkat menjadi Bupati I. Bupati Mancanegara Wetan di Jipang yang kemudian menjadi Bojonegoro, ditetapkan sebagai Hari Jati Kabupaten Bojonegoro. Jati, nama Bojonegoro memiliki sejarah yang kaya dan terkait erat dengan peristiwa penting dalam sejarah wilayah tersebut, termasuk pergantian nama, kepemimpinan Bupati Sosrodilogo, dan perayaan kemenangan setelah berhasil merebut kembali wilayah dari Belanda. Ada legenda tentang asal-usul kota Bojonegoro. Dalam sebuah kisah, pada zaman dahulu kala, di sebelah utara Gunung Kendeng berdiri sebuah kerajaan bernama Malowopati. Rajanya bergelar Prabu Anglingdarma. Ia seorang raja yang arif dan bijaksana serta kaya raya. Wajahnya tampan. Ia suka bertapa dan berkelana mencari pencerahan jiwa. Tak heran jika ia termasuk seorang raja yang disegani oleh kawan maupun lawan karena kelebihan dan kesaktian yang dimilikinya. Konon, Prabu Anglingdarma juga dikaruniai anugerah untuk mengerti dan mengetahui bahasa semua binatang. Ketika Anglingdarma masih berusia muda, ia senang keluar masuk desa. Banyak negeri yang disinggahinya. Semua itu ia lakukan demi menambah wawasan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman hidup. Aku tak akan mengambil seorang istri kecuali titisan dari Dewi Widowati, katanya dalam hati. Anglingdarma terus mengembara, menuruti kata hatinya. Pada suatu waktu, ia berjumpa dengan seorang putri cantik jelita,
mengenakan selendang sutra ungu, kembang bludru, dan kebaya sutra kesumba. "Hai, Nimas, siapa namamu?" tanya Angling Dharma. Anak itu tak menjawab. Ia tersipu malu, kemudian beranjak pergi meninggalkan Angling Dharma. "Nimas, tidakkah Nimas mau berkenalan denganku?" tanya Angling Dharma sambil mengikuti jalannya dari belakang. Ia tampak semakin gemas, dicubitnya anak gadis itu. "Dimas, tolong aku," teriak anak gadis itu. "Dimas, Dinda adik." Tiba-tiba, datanglah pemuda tampan yang usianya hampir sebaya dengan Angling Dharma. "Hai, Kisanak, siapa namamu?" "Namaku Angling Dharma." "Siapa namamu?" "Namaku Batik Madrim." "Sebuah nama yang bagus," kata Angling Dharma. "Apakah engkau suami gadis ini?" sambung Angling Dharma. "Bukan, aku bukan suaminya." "Lalu apa hubunganmu dengan gadis ini?" "Dia adalah kakak perempuanku," jawab Batik Madrim. Angling Dharma tersenyum simpul seolah-olah tak percaya kata-kata Batik Madrim. "Oh, ya? Benarkah ia kakak perempuanmu?" "Benar, dia kakak perempuanku." "Kau tidak berbohong, bukan?" "Selama ini, aku belum pernah berbohong kepada siapapun. Maafkan aku kalau tadi aku menggoda kakakmu. Perlu kau ketahui pula, aku sebenarnya mencintai kakakmu." "Apa? Kau mencintai kakakku? Sudahkah kau pikirkan kata-katamu?" "Ya, aku sangat mencintai dia." "Engkau boleh saja mencintai kakakku asalkan kau dapat mengalahkanku," kata Batik Madrim. "Sombong benar pemuda ini," gumam Angling Dharma. "Bagaimana engkau berani melayani tantanganku?" "Baiklah, tantanganmu kuterima." Sesaat kemudian, keduanya telah terlibat dalam pertarungan adu kesaktian lahir dan batin. Dalam pertarungan itu, Angling Dharma mengalahkan Batik Madrim. "Bagaimana Batik Madrim? Apakah engkau telah mengakui kekalahanmu?" "Ya, secara kesatria dan jujur, aku mengakui kemenanganmu atas diriku. Oleh sebab itu, aku rela mengabdi pada dirimu." Angling Dharma merasa terharu dengan kejujuran dan kesetiaan Batik Madrim. "Batik Madrim, ketahuilah siapa diriku sebenarnya. Aku adalah raja dari kerajaan Malawapati." "Oh, Prabu, maafkan diriku. Sungguh aku tak tahu. Sekali lagi, aku minta maaf atas kelancanganku." "Sudahlah Batik Madrim, sebenarnya aku tahu siapa dirimu. Oleh sebab itu, sejak tadi aku telah memaafkanmu. Aku merasa bangga dengan keberanianmu dan janji setiamu itu akan kuterima. Engkau tak hanya kujadikan seorang abdi, tetapi akan kuangkat menjadi seorang Mahapatih di Malawapati." "Terima kasih Prabu. Baktiku hendak kupersembahkan bagi bangsa, negara, dan keharuman nama Paduka." "Oh, ya, siapa nama kakakmu ini?" "Kakak, engkau," ditanya sang Prabu. Jawablah dengan senang hati. "Bukankah yang ditanya itu Dimas?" Dimas saja yang menjawab. "Namanya Dewi Setiawati, Prabu," jawab Batik Madrim. "Bagaimana menurut pendapatmu seandainya aku mengambilnya sebagai istri?" "Mohon maaf, Prabu, sebaiknya Prabu berkenan melamarnya pada Ramandarsi." Angling Dharma menuruti nasihat Batik Madrim. Mereka bertiga sepakat untuk menemui sang resi di padepokan. Sesampainya di padepokan, sang resi menyambut Angling Dharma dengan senang hati. Ketika Angling Dharma menyampaikan maksudnya hendak melamar Dewi Setiawati, sang resi pun merestui dan mempersilakan Angling Dharma untuk memboyong putrinya, Dewi Setiawati. Pesta pernikahan Prabu Angling Dharma dengan Dewi Setiawati berlangsung meriah. Semakin lama cinta mereka juga semakin bertambah. Pada suatu malam, 2 ekor cicak terlibat dalam percakapan akrab. Ketika api telah berkobar, Dewi Setiawati melompat ke dalam api. "Hai, cicak betina, lihatlah Prabu Angling Dharma dan Dewi Setiawati. Mereka pasangan yang serasi. Rasanya aku ingin seperti mereka," kata cicak jantan. "Cicak jantan, janganlah engkau bodoh. Tak mungkin kita bisa menjadi bangsa manusia," kata cicak betina. Angling Dharma yang mendengar percakapan kedua cicak itu tertawa terpingkal-pingkal. Dewi Setiawati kaget dibuatnya. Ia merasa tersinggung dengan ulah Angling Dharma. "Mengapa Kanda tertawa sendirian? Kanda sedang menertawakan diriku?" tanya Dewi Setiawati. "Tidak, aku tidak sedang menertawakan dirimu, Dinda. Tetapi, coba lihatlah kedua cicak di dinding itu," kata Angling Dharma. "Ada apa dengan 2 ekor cicak itu? Mereka iri pada kita."
Dari mana Kanda tahu mereka iri pada kita? Aku tahu bahasa mereka, bahkan seluruh bahasa binatang di dunia ini. Oh, Kanda. Kalau begitu Dinda mohon, ajarilah Dinda supaya Dinda tahu bahasa mereka seperti Kanda. Maafkan aku Setyawati. Terpaksa aku tak dapat meluluskan permintaanmu karena ilmu ini tak boleh diketahui oleh siapapun termasuk dirimu selain Kanda sendiri. Sekarang aku tahu, Kanda tak mencintai aku lagi. Janganlah berkata seperti itu. Buktinya, Kanda tak mau mengajariku bahasa binatang itu. Oh, Kanda Prabu, kalau Kanda Prabu tetap tak memperbolehkan diriku untuk menguasai bahasa binatang itu, lebih baik aku mati obong mati dengan cara memasuki api yang sedang berkobar-kobar. Untuk apa hidup kalau tak dapat merasakan bahagia seperti Kanda Prabu, kata Dewi Setyawati menakut-nakuti Angling Dharma. Berulang kali Angling Dharma memberi pengertian, menasihati, dan mengingatkan Dewi Setyawati. Namun, Dewi Setyawati tetap pada pendiriannya hendak mati obong. Akhirnya, dengan berat hati Angling Dharma menuruti kehendak Dewi Setyawati yang hendak mati obong. Semua peralatan yang hendak digunakan mati obong oleh Dewi Setyawati telah dipersiapkan. Para Brahmana suci mengelilingi perapian sambil memanjatkan doa-doa semoga roh Dewi Setyawati diselamatkan oleh Hyang Maha Agung. Ketika api telah berkobar, Dewi Setyawati melompat ke dalam api. Meski tubuhnya hangus terbakar, rohnya diselamatkan oleh Hyang Maha Agung dan kelak bisa menitis menjadi wanita utama yang akan menjadi istri Angling Dharma. Meskipun Dewi Setyawati telah mati obong, kesuciannya tetap terjaga. Angling Dharma menyebutnya sebagai ibu negara atau bojo negara. Artinya seorang kekasih yang setia. Dewi Setyawati tak hanya istri setia Angling Dharma, tetapi telah menjadi istri negara atau bojo negoro. Kesimpulan, cerita ini termasuk legenda. Kesetiaan Dewi Setyawati terhadap Angling Dharma dan kerajaan Malawapati tetap dikenang oleh masyarakat di Kabupaten Bojonegoro sebagai seorang pahlawan yang ikhlas tanpa pamrih. Cerita ini memberi pelajaran kepada kita mengenai kerelaan seseorang untuk berkorban. Seorang wanita juga memiliki hak yang sama dengan kaum pria, yaitu berbakti kepada bangsa dan negara.